Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala macam penyakit. Anak-anakku kelas 3 MI Rodotus Sibian Beton, hari ini kita akan belajar akidah akhlak di pelajaran yang kedua, yakni Asmaul Husna. Tapi sebelumnya mari kita awali dulu dengan berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat memberikan tambahan ilmu kepada kita, dan mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan belajar Asmaul Husna. Ayo, siapa yang tahu Asmaul Husna itu apa? Mungkin dari kalian sudah ada yang pernah membaca atau mendengar Asmaul Husna itu apa? Jadi anak-anak, Asmaul Husna itu secara umum terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu Al-Asma, dan yang kedua ada Al-Husna. Al-Asma artinya nama-nama, dan Al-Husna artinya baik. Sehingga secara umum Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, di mana jumlah Asmaul Husna itu ada 99 ya. Jadi diingat-ingat bahwa Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99. Tapi untuk hari ini anak-anak, kita cukup belajar 4 saja dari 99 jumlah Asmaul Husna. Yang akan kita pelajari hari ini itu 4. Yang pertama yaitu Al-Azim, yang kedua Al-Kabir, dan yang ketiga Al-Karim, dan yang keempat Al-Malik ya. Jadi Al-Azim, Al-Kabir, Al-Karim, dan Al-Malik. Yang pertama anak-anak, Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung ya. Jadi kalau kalian dulu waktu kecil itu menyanyikan lagu Pelangi, itu di sana ada pelukismu agung. Nah, siapa yang agung itu? Tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggambarkan sifat Maha Agung Allah itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Yang pertama Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Yang kedua anak-anak itu ada Al-Kabir ya. Al-Kabir itu Allah Maha Besar. Tidak ada di dunia ini yang Maha Besar kecuali hanya Allah. Gunung katanya besar, tapi ada yang lebih besar lagi. Siapa yang menciptakan? Yaitu Allah. Langit begitu luas ya, ada yang lebih besar lagi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebesaran Allah ini dibuktikan dengan ciptaan-ciptaannya yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Jadi salah satu bukti bahwa Allah itu maha besar ya, yang ada di dunia ini ciptaannya itu juga merupakan bukti bahwa Allah itu maha besar. Contoh Allah bersifat Al-Kabir adalah dengan diciptakannya matahari yang sangat panas dengan sinar yang menerangi semesta alam yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk. Jadi Allah itu menciptakan matahari yang sangat panas. Itu sangat banyak manfaatnya ya. Kalau bagi manusia, kalau siang bisa buat berjemur atau menjemur pakaian, kemudian bisa menjemur padi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian mungkin untuk tumbuhan bisa melakukan proses fotosintesis dan lain sebagainya. Itu salah satu bukti bahwa Allah itu bersifat Al-Kabir, yang maha besar. Yang kedua anak-anak, Al-Karim. Allah Al-Karim itu memiliki 3 makna, memiliki 3 arti.
memiliki 3 pengertian. Yang pertama, Al-Karim berarti kedudukannya tinggi dan kekuasaannya besar. Sedangkan makna yang kedua, Al-Karim berarti pemilik sifat-sifat indah atau karakter yang mulia. Dan yang ketiga, Al-Karim berarti kemuliaan pada perbuatannya. Jadi Al-Karim Allah itu memiliki 3 arti yang sudah saya sampaikan, tetapi secara umum dapat diartikan bahwa Al-Karim itu artinya Allah Maha Mulia. Jadi Al-Karim itu Allah Maha Mulia. Contoh Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat Al-Karim adalah Allah selalu memaafkan hambanya dan Allah selalu menepati janjinya. Allah tidak akan mengabaikan hamba yang menuju dan berlindung kepadanya. Ketika kita mempunyai kesalahan kepada Allah dan ketika kita meminta maaf kepadanya, Allah akan selalu memaafkan. Karena Allah Al-Karim, Maha Mulia. Allah ketika berjanji, maka Allah tidak akan pernah mengingkari, karena Allah selalu menepati janjinya. Begitu juga dengan Allah tidak akan mengabaikan hambanya yang menuju dan berlindung kepadanya. Ketika kita berdoa memohon kepada Allah sambil menangis, fa insyaallah maka Allah akan tersenyum melihat kita. Dan ketika kita berjalan menuju Allah, maka Allah akan berlari menjemput kita. Itu adalah salah satu janji Allah, di mana Allah juga memiliki sifat Al-Karim yang artinya Maha Mulia. Yang keempat anak-anak, ada Al-Malik. Al-Malik artinya yang Maha Raja. Tidak ada raja di dunia ini kecuali Allah. Dialah yang merajai segala raja dan zat yang berkuasa di muka bumi ini. Jadi di dunia ini tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Tidak ada raja selain Allah. Adapun raja, tapi kekuasaannya tidak bisa menandingi kekuasaannya Allah. Allah memiliki kekuasaan dibarengi dengan keagungan dan kemuliaan. Jadi kekuasaannya Allah ini sungguh mutlak, raja dari segala raja, penguasa di muka bumi ini. Jadi yang maha raja di muka bumi, di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Al-Malik mencakup seluruh sifat keagungan, kekuasaan, dan keluasan ilmu. Artinya tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya. Ya, jadi Allah itu Al-Malik, tidak akan pernah luput dari pengetahuannya. Kalau kita berbuat baik sedikit saja, ya, bahkan kalau diibaratkan itu sekecil zarah, ya, biji sawi, itu Allah itu tahu dan Allah akan membalasnya. Begitu juga dengan kita, kalau melakukan perbuatan jelek sekecil apapun, Allah tidak akan luput dari pengetahuan apa yang telah kita berbuat. Itu menandakan bahwa Allah itu Al-Malik, ya, berkuasa, memiliki keagungan dan juga memiliki keluasan ilmu. Semua jabatan, kekuasaan, kewenangan, kedudukan, dan kemuliaan ada di bawah kekuasaan Allah. Mungkin yang saat ini memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, kewenangan, semua itu sifatnya terbatas. Kenapa? Karena semua itu masih ada di bawah kekuasaan Allah. Mungkin yang jadi presiden 5 tahun diganti, ya. Mungkin yang jadi pejabat ada masa jabatannya. Tetapi kalau kekuasaannya Allah, tidak ada jabatannya, tidak ada masanya, dan tidak ada yang menandinginya. Semua yang ada di muka bumi ini semuanya di bawah kekuasaan Allah. Itulah salah satu bahwa Allah itu Al-Malik, yang Maha Raja.
Jadi anak-anak sebelum mengerjakan soal di sini dapat kita simpulkan bahwa Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik yang jumlahnya ada 99. Tetapi hari ini kita cukup belajar 4. Apa saja? Yang pertama yaitu Al-Azim, yang kedua Al-Kabir, yang ketiga Al-Karim, dan yang keempat Al-Malik. Al-Azim artinya Allah yang maha agung, Al-Kabir Allah yang maha besar, kemudian Al-Karim Allah yang maha mulia, dan Al-Malik Allah yang maha raja. Baik anak-anak, sebagai evaluasi silakan dikerjakan di buku tulisnya soal yang ada di buku paket Akidah Akhlak halaman 19 sampai 20. Ya, silakan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Soal tidak perlu ditulis, langsung aja jawabannya. Kalau memang ada yang perlu dikerjakan di buku paket ya, mungkin bisa, tapi kalau bisa di buku tulis saja. Kemudian kalau ada kesulitan silakan tanya ke saya, bisa menghubungi WA saya. Jadi sekali lagi silakan dikerjakan buku paket Akidah Akhlak halaman 19 sampai 20. Anak-anak, kiranya itu pembelajaran ini di pelajaran yang kedua, mudah-mudahan walaupun kita belajarnya jarak jauh tidak menyurutkan semangat kita, dan semoga apa yang saya sampaikan sedikit tadi dapat memberikan tambahan ilmu kepada kita semua, khususnya kepada diri saya sendiri, dan mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Kiranya itu yang perlu saya sampaikan. Barangkali ada salah-salah dari saya, baik ucapan saya ataupun yang lain, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.